Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mayang Tresnawati Putri dan teman saya. Syaharani Nurjana. Pada video kali ini kita akan membahas chapter 9 mengenai Inventories Additional Valuation Issues. Next slide. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih rendah biaya atau net nilai yang dapat direalisasi atau LCNRV. Nah, perusahaan harus melaporkan persediaannya dalam laporan posisi keuangan sebesar Power of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV. Dalam bahasa Indonesia, LCNRV dapat diartikan sebagai biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Persediaan dicatat sebesar biayanya. Namun, jika persediaan menurun nilainya di bawah biaya aslinya, penyimpangan besar dari prinsip biaya histori terjadi. Apapun alasan penurunan, keusangan, perubahan tingkat harga, atau barang rusak, perusahaan harus mencatat persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Lalu ada nilai realisasi bersih. Ingatlah bahwa biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis. Identifikasi spesifik, biaya rata-rata, atau FIFO. Istilah nilai realisasi bersih atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Next run. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mender AJ memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950. Nilai penjualan 1000, estimasi biaya penyelesaian 50, dan estimasi biaya penjualan sebesar 200. Nilai realisasi bersih Mender dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Mender melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangan di 750 dalam laporan laba ruginya. Mender melaporkan loss on inventory write-down sebesar 200 didapat dari 950 dikurang 750. Penyimpangan dari biaya dibenarkan karena persediaan tidak boleh dilaporkan pada jumlah yang lebih tinggi dari realisasi yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan. Selain itu, perusahaan seperti Mender harus membebankan hilangnya utilitas terhadap pendapatan pada periode terjadinya kerugian, bukan pada periode penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan persediaan mereka pada nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih atau yang kita sebut dengan LCNRV pada setiap tanggal pelaporan. Next run. Nah, seperti yang ditunjukkan, sebuah perusahaan menilai persediaan di LCNRV. Perusahaan mengestimasi nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal dari jumlah realisasi persediaan atau harga jual yang diharapkan, biaya penyelesaian yang diharapkan, dan biaya yang diharapkan untuk menjual. Sebagai ilustrasi, di sini ada Jin Feng Foods menghitung persediaannya di LCNRV seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Di inventaris akhir, nilainya itu ada bayam, 80.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih. Terus ada wortel, biayanya itu 100.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih. Terus untuk kacang potong, itu nilai realisasi bersihnya 40.000 dipilih karena lebih rendah dari biaya. Terus untuk kacang polong, itu nilai realisasi bersihnya yang kita gunakan itu 72.000 dipilih karena lebih rendah dari biaya.
Terus untuk campuran sayuran, nilai realisasi bersihnya sebesar 92.000 dipilih karena lebih rendah dari biaya. Seperti yang ditunjukkan, nilai persediaan akhir sebesar 384.000 sama dengan jumlah LCNRV untuk setiap item persediaan. Artinya, Jinpeng menerapkan aturan LCNRV untuk setiap jenis makanan. Next. Nah, dalam ilustrasi Jinpeng Foods, kami berasumsi bahwa perusahaan menerapkan aturan LCNRV untuk setiap jenis makanan. Namun, perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk kelompok item serupa atau terkait atau total inventaris. Misalnya dalam industri tekstil, mungkin tidak mungkin untuk menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual. Dan oleh karena itu, mungkin perlu untuk melakukan penilaian nilai realisasi bersih pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian untuk musim tertentu. Jika perusahaan mengikuti pendekatan item serupa atau terkait total inventaris dalam menentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Jinpeng Foods memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, beku dan kalengan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Jika Jinpeng menerapkan aturan LCNRV untuk setiap item, jumlah persediaannya adalah 384.000. Jika menerapkan aturan untuk kelompok besar, itu melonjak menjadi 394.000, dan jika menerapkan LCNRV ke total inventaris, totalnya menjadi 415.000. Mengapa? Ketika sebuah perusahaan menggunakan kelompok besar atau pendekatan total persediaan, nilai realisasi lebih tinggi dari biaya offset, nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya. Untuk Jinpeng menggunakan pendekatan item serupa atau terkait, sebagian mengimbangi nilai realisasi bersih, menggunakan pendekatan total, persediaan benar dikurangi untuk benar-benar mengimbanginya. Next run. Nah, dalam metode penerapan LCNRV, dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Faktanya, aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual kecuali kesulitan praktis. Selain itu, pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan total persediaan ketika hanya menawarkan satu produk akhir atau terdiri dari banyaknya bahan baku yang berbeda. Jika menghasilkan beberapa produk akhir, perusahaan mungkin menggunakan pendekatan item serupa atau terkait. Metode apapun yang dipilih perusahaan, itu harus menerapkan metode tersebut secara konsisten dan dari satu periode ke periode lainnya. Next. Lalu di sini kita akan membahas merekam NRV alih-alih biaya. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat pengaruh pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih. Salah satu metode yang disebut sebagai metode harga pokok penjualan atau COGS method mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah mencakup jumlah kerugian. Metode kedua yaitu disebut sebagai metode kerugian atau loss method, mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Jadi di sini bisa kita lihat di loss method itu rugi akibat penurunan NRV sebesar 12.000 pada inventaris sebesar 12.000. Itu didapat dari persediaan akhir dikurang sama persediaan akhir biaya dikurang sama persediaan akhir di NRV. Terus kalau pakai COGS method, itu jurnalnya harga pokok penjualan sebesar 12.000 pada inventaris sebesar 12.000 juga. Next. Nah, di sini ada sebagian laporan posisi keuangan untuk loss method dan COGS method. Next run.
Nah, di sini ada laporan laba rugi. Metode harga pokok penjualan atau COGS method mengubur kerugian dalam akun harga pokok penjualan. Metode kerugian dengan mengidentifikasi kerugian karena penurunan nilai menunjukkan kerugian terpisah dari harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Nah, ini ada perbandingan antara laporan laba rugi loss method dengan COGS method. Next run. Nah, alih-alih mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan atau sering juga disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Misalnya dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian. Ricardo SPA membuat entry berikut untuk mencatat penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Ini seperti entry jurnal berikut. Rugi karena penurunan persediaan ke NRV sebesar 12.000 pada penyisian untuk mengurangi inventaris menjadi NRV sebesar 12.000. Nah, penggunaan akun penyisihan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Penggunaan penyisihan ilustrasi berikutnya ini tuh kayak ada inventory at cost, 82.000, terus sama allowance to reduce inventory to net realizable value. Terus ada inventory at net realizable value itu 70.000 karena dikurang 12.000. Jadi penggunaan penyisihan berdasarkan metode harga pokok penjualan atau kerugian mengizinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur sebesar 82.000. Meskipun laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah lebih besar, jumlah bersih sebesar 70.000, itu juga menyimpan buku besar dan catatan persediaan pembantu dalam korespondensi dengan akun kontrol tanpa mengubah harga. Untuk tujuan pekerjaan rumah, gunakan akun penyisihan untuk mencatat penyesuaian nilai realisasi bersih, kecuali diinstruksikan lain. Next. Selanjutnya, kita akan membahas di sini pemulihan kerugian inventaris. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga nilai realisasi bersih persediaan yang sebelumnya telah diturunkan nilainya mungkin lebih besar dari biaya perolehan atau terdapat bukti yang jelas mengenai peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah write-down dibalik dengan pembalikan terbatas pada jumlah write-down asli. Jadi, di sini pemulihan kerugian inventaris, jumlah pencatatannya dibalik, terus kemunduran terbatas untuk jumlah asli write-down. Melanjutkan contoh Ricardo yang tadi, asumsikan nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000. Alias itu meningkat 4.000. Ricardo membuat entry berikut menggunakan loss method. Maka entry-nya menjadi penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRV sebesar 4.000 pada pemulihan kerugian inventaris sebesar 4.000. Next. Selanjutnya, di sini ada akun penyisihan disesuaikan pada periode berikutnya, sehingga persediaan dilaporkan di LC/NRV. Ilustrasi menunjukkan nilai realisasi bersih evaluasi untuk Fuqua Company dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Jadi, jika harga turun, perusahaan mencatat penurunan tambahan. Jika harga naik, perusahaan mencatat kenaikan pendapatan. Kita dapat menganggap kenaikan bersih sebagai pemulihan kerugian yang diakui sebelumnya. Dalam situasi apapun, persediaan tidak boleh dilaporkan pada nilai di atas biaya awal. Next. Lalu di sini ada evaluasi aturan LC/NRV. Jadi aturan LC/NRV itu mengalami beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, mengakui kenaikan nilai aset atau melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan
Inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, LCNRP menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LCNRP karena mereka setidaknya tahu bahwa aturan itu mencegah pernyataan berlebihan dari persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan umumnya menghindari pernyataan pendapatan yang berlebihan. Next. Lalu di sini di P91, Remers SE memproduksi meja. Katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja yang sudah jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Jadi di sini ada tabel ilustrasi, ada harga jual katalog 2019 untuk meja A, B, C, dan D. Terus juga ada biaya FIFO per daftar inventaris pada tanggal 31 Desember 2019 untuk meja A, B, C, D. Terus juga ada perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual harga jual katalog 2020. Next. Instruksinya berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari FIFO biaya atau bersih untuk penilaian persediaan secara individual item. Jadi, nilai realisasi bersihnya itu untuk meja A ada 450, untuk meja B 430, untuk meja C 640 dan untuk meja D itu 1000. Next one. Lalu kita akan membahas basis penilaian nilai realisasi bersih. Untuk sebagian besar perusahaan mencatat persediaan di LCNRP. Namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRP. Perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit untuk ditentukan, barang-barang tersebut siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi, dan unit produk dapat dipertukarkan. Pada bagian ini, kita membahas dua situasi umum di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan aset pertanian atau termasuk aset biologis dan hasil pertanian dan komoditas yang dimiliki oleh pialang atau pedagang. Next. Jadi berdasarkan IFRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk inventaris ketika inventaris tersebut terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, kegiatan pertanian menghasilkan dua jenis aset pertanian. Yang pertama ada aset biologis, dan yang kedua ada hasil pertanian pada titik panen. Nah, jadi di aset biologis itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Isinya itu ada hewan atau tumbuhan yang hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Nah, aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Next. Lalu untuk inventarisasi pertanian, hasil pertanian itu adalah produk yang dipanen dari aset biologis, seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Hasil pertanian diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV pada saat panen, dan setelah dipanen NRV menjadi biaya. Next. Nah, untuk mengilustrasikan akuntansi pada nilai realisasi bersih untuk aset pertanian, asumsikan bahwa Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal.
Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Nah, jadi si Bancroft ini memberikan informasi sebagai berikut terkait dengan pemerahan sapi. Untuk yang carrying value Januari 2019, itu nilai tercatat diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Nilai wajar sapi perah ditentukan berdasarkan harga pasar ternak dengan umur, jenis, dan keunggulan genetik yang sama. Terus untuk milk harvest during January, itu susu awalnya diukur pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Pada saat pemerahan, nilai wajar susu ditentukan berdasarkan harga pasar di daerah setempat. Next. Terus seperti yang ditunjukkan, nilai tercatat sapi perah meningkat selama sebulan. Sebagian dari perubahan ini disebabkan oleh perubahan harga pasar atau dikurangi biaya untuk menjual untuk memerah susu sapi. Perubahan harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan, peningkatan nilai saat sapi dewasa, dan mengembangkan kapasitas pemerahan yang meningkat. Pada saat yang sama, saat sapi dewasa diperah, kapasitas pemerahannya menurun atau nilai wajar menurun karena panen. Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Aset biologis atau sapi perah sebesar 33.800 pada keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan pada pendapatan sebesar 33.800. Next. Nah, sebagai akibat dari entry tadi, laporan posisi keuangan Bancroft melaporkan aset biologis atau sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Pada periode berikutnya, pada setiap tanggal pelaporan, Bancroft terus melaporkan aset biologis pada nilai realisasi bersih dan mencatat keuntungan atau kerugian pendapatan terkait yang belum direalisasi. Karena ada pasar yang siap untuk aset biologis sapi perah, penilaian pada nilai realisasi bersih memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset ini. Next. Nah, selain mencatat perubahan aset biologis, Bancroft membuat jurnal ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari, yaitu persediaan dalam kurung susu sebesar 36.000 pada keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi sebesar 36.000. Persediaan susu dicatat sebesar nilai realisasi bersih pada saat dipanen atau laba atau rugi yang belum direalisasi. Penghasilan diakui dalam pendapatan. Seperti halnya aset biologis, nilai realisasi bersih dianggap paling relevan untuk tujuan penilaian saat panen. Apa yang terjadi pada persediaan susu yang dicatat Bancroft saat memanen susu dari sapi? Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500, Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Uang tunai sebesar 38.500 pada pendapatan penjualan sebesar 30.800 dan harga pokok penjualan 36.000 di debit pada persediaan susu di kredit sebesar 36.000. Jadi, setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari susu yang dipanen menjadi biaya perolehannya. Dan susu tersebut dicatat serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, beberapa catatan akhir, hewan atau tumbuhan mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi akan diklasifikasikan dan dicatat sebagai jenis aset lainnya atau tidak pada nilai realisasi bersih. Misalnya, toko hewan peliharaan dapat menyimpan inventaris anjing yang dibeli dari peternak yang kemudian dijualnya.
Karena toko hewan peliharaan tidak membiarkan anjing, anjing-anjing ini tidak dianggap sebagai aset biologis. Akibatnya, anjing dicatat sebagai persediaan yang dimiliki untuk dijual atau di LCNRV. Next. Lalu di sini ada nilai realisasi bersih untuk broker atau pedagang komoditas. Pedagang perantara komoditas juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Pedagang pialang membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utama untuk menyimpan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh pedagang perantara dari persediaan. Menilai apakah sebuah perusahaan bertindak sebagai pialang pedagang membutuhkan penilaian. Perusahaan harus mempertimbangkan lamanya waktu mereka akan menyimpan persediaan dan sejauh mana layanan tambahan yang terkait dengan komoditas. Jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengemasan ulang, kemungkinan besar perusahaan tidak bertindak sebagai perantara. Dengan demikian, pengukuran persediaan komoditas pada nilai realisasi bersih tidak tepat. Next. Lalu di sini ada nilai penjualan mandiri relatif. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang bervariasi dalam satu pembelian keranjang, juga disebut dengan pembelian keranjang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Woodland Developers membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai. Itu ada A, B, dan C. Saat Woodland menjual kafling, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Mengapa Woodland tidak hanya membagi total biaya 1 juta dengan 400 lot untuk mendapatkan biaya 2.500 untuk setiap lot? Pendekatan ini tidak akan mengenali bahwa lot bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk menilai setiap unit secara akurat, praktikum umum dan paling logis adalah mengalokasikan total di antara berbagai unit berdasarkan nilai penjualan mandiri relatif. Nah, di bawah ini menunjukkan alokasi nilai penjualan mandiri relatif untuk contoh Woodland Developers. Dengan menggunakan jumlah yang diberikan dalam kolom biaya per lot, Woodland dapat menentukan harga pokok penjualan dan laba kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.11. Nah, oleh karena itu, persediaan akhirnya sebesar 320.000, yaitu dari 1 juta dikurang 680. Woodland juga dapat menghitung jumlah inventaris ini dengan cara lain. Rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah 1 juta dibagi 2.500 atau 40%. Oleh karena itu, jika total harga jual lot yang terjual, katakanlah 1.700.000, maka biaya lot yang terjual adalah 40% dari 1.700.000 atau 680.000. Persediaan lot di tangan kemudian menjadi 1 juta dikurangi 680.000 atau 320.000. Industri perminyakan secara luas menggunakan metode nilai penjualan yang berdiri sendiri relatif untuk menilai atau pada biaya banyak produk dan produk sampingan yang diperoleh dari satu barrel minyak mentah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syaharani. Selanjutnya terdapat basis penilaian.
Dalam banyak lini bisnis, kelangsungan hidup perusahaan dan profitabilitas yang berkelanjutan tergantung pada kepemilikan stok barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya, cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian, yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Umumnya, penjual tetap bertahan barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Memang, itu barang mungkin hanya ada sebagai sumber daya alam seperti benih yang tidak ditanam atau dalam kasus pertanian komoditas, atau sebagai barang dalam proses atau dalam hal suatu produk. Biasanya, pembeli tidak perlu membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen untuk pembelian barang yang belum dikirim oleh penjual. Pesanan biasa, untuk itu pembeli dan penjual akan menentukan harga pada saat pengiriman dan mana yang dikenakan pembatalan, tidak mewakili aset atau kewajiban kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut atau melaporkannya dalam laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal dan tidak dapat dibatalkan? Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban pada tanggal awal karena kontrak bersifat eksekusi, yaitu tidak satu pihak pun yang memenuhi bagian kontrak. Namun, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak tersebut dalam catatan untuk laporan keuangan. Selanjutnya, di sini terdapat ilustrasi dari komitmen pembelian. Ilustrasinya ada Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro dan diasumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada 31 Desember 2019 turun menjadi 7.000. Apres akan membuat entry pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini kita mengentry-nya itu sebagai dari selisih 10 juta pada tahun 2020, tetapi turun menjadi 7 juta. Nah, di sini kita entry-nya sebagai keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau pendapatan di debit sebesar 3 juta dan di kredit kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta juga di kredit. Selanjutnya ada ilustrasi ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta. Itu akan membuat entry sebagai berikut. Pas awal Apres menebang kayu, kita mencatatnya itu sebagai pembelian atau inventaris atau inventory di debit sebesar 7 juta dan kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta di debit. Terus di kredit kita mencatat kas sebesar 10 juta, jadi balance sebesar 10 juta. Terus terdapat diasumsikan Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta. Jadi untuk mencatat mengurangi harga kontraknya sebesar 1 juta euro, kita mencatat komitmen pembelian sebesar 1 juta di debit dan keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau pendapatan sebesar 1 juta di kredit.
Selanjutnya ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan. Jadi, perusahaan mengambil persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan perpetual atau jika tidak ada catatan untuk sampai pada jumlah persediaan, terkadang perusahaan melakukan inventarisasi fisik yang tidak praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan ukuran pengganti untuk memperkirakan persediaan yang ada. Salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah metode laba kotor, yaitu juga bisa disebut metode margin kotor. Auditor secara umum menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka memerlukan perkiraan persediaan perusahaan. Terus perusahaan juga menggunakan metode ini ketika terjadi kebakaran atau malapetaka lainnya yang menghancurkan inventaris atau catatan inventaris. Nah, metode laba kotor itu bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Yang kedua, ada barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi biaya dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari Cetus SE memiliki persediaan awal 60.000 dan pembelian 200.000. Keduanya berdasarkan biaya. Penjualan dengan harga jual berjumlah 280.000, laba kotor atas harga jual adalah 30%. Cetus menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Di sini terdapat persediaan awal pada biaya sebesar 60.000 dan pembelian sesuai biaya juga sebesar 200.000. Jadi, untuk barang yang tersedia berdasarkan biaya itu dari persediaan awal ditambah pembelian dijumlah jadi sebesar 260.000. Terus di sini ada penjualan dengan harga jual sebesar 280.000. Jadi terus kan di sini terdapat informasi laba kotor atas harga jual adalah 30%. Jadi dikurang laba kotornya itu 30% dari penjualan. Gross profit dihitung dari 30% dari 280 sebesar 84.000. Jadi penjualan dengan biayanya itu dikurang dari penjualan dikurang gross profit 30% dari 280 84.000. Jadi total penjualannya sebesar 196.000. Nah, habis itu barang yang tersedia sebesar 260 dikurang dengan penjualan sebesar 196.000. Jadi 64.000 itu merupakan perkiraan inventaris sesuai biaya. Selanjutnya ada ilustrasi 9.13 laba kotor diberikan, tapi bagaimana Cetus mendapatkan angka itu? Untuk
melihat cara menghitung persentase laba kotor, asumsikan bahwa artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20. Jadi laba kotornya selisih dari 20 euro dikurang 15 euro. Jadi laba kotornya itu sebesar 5 euro. Nah, untuk mencarinya itu persentase laba kotornya sebesar markup-nya tadi laba kotornya sebesar 5 euro dibagi retailnya yang dijual seharga 20 euro sama dengan jadi ini 5 euro dibagi 20 euro terus dikali biar jadi persen itu dikali lagi sebesar 100. Jadi di sini totalnya 25% at retail. Terus kalau yang markup buat yang biaya jadi markup-nya itu 5 euro sama biayanya sebesar 15 euro. Nah, itu dibagi juga, habis dibagi terus dikali 100, jadi sebesar 33,5 mungkin 33,5% untuk biaya. Next. Nah, selanjutnya ada metode laba kotor. Yang pertama ada laba kotor berdasarkan harga jual itu sama dengan persentase markup untuk biaya dibagi 100% ditambah persentase markup terhadap biaya. Terus untuk mencari persentase markup untuk biaya sama dengan laba kotor berdasarkan harga jual dibagi 100% dikurang laba kotor berdasarkan harga jual. Terus sini ada gross profit on selling price sama percentage markup on cost. Dia given 20% itu 0,2 dibagi 0,1 dikurang 0,2 sama dengan 25%. Terus given 25% yang tadi 0,25 dibagi 0,1 dikurang 0,25 sama dengan 33,1/3%. Nah, sama nih tadi yang sama kayak yang atas 0,25 dibagi 0,1 tambah 0,25 sama dengan 20%. Dia given-nya 25%. Terus 0,5 dibagi 0,1 ditambah 0,5 sama dengan 1/3%, itu dia given-nya 50%. Selanjutnya ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. 9.14 Astaire ASA menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini adalah informasi untuk bulan Mei. Di sini terdapat persediaan 1 Mei 160.000, pembelian kotor 640, freight in 30.000, penjualan 1 juta, retur penjualan 70.000, dan diskon pembelian 12.000. Sini instruksinya, hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya 25% dari penjualan, dan yang kedua, hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari biaya. Nah, di sini yang pertama kan hitunglah taksiran persediaan
pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari penjualan. Nah, tadi itu dimasukin yang dari soal persediaannya 1 Mei 160.000, pembelian kotor 640.000, diskon pembeliannya 12.000, dia itu pengurang, terus freight in-nya 30.000. Nah, itu dijumlah semua, jadi terdapat barang tersedia untuk dijual sejumlah 818.000. Terus tadi di soal ada penjualannya 1 juta, terus rater penjualannya dia pengurang sebesar 70.000, terus, eee, di dikurang atau dijumlah 1 juta dikurang 70.000, itu menjadi penjualan bersih sebesar 930. Nah, dikurangi lagi sama laba kotornya. Itu dari 25%, 930 kali 25%, ketemu 232.500. Terus untuk penjualan sesuai biayanya dari 930 dikurang sama 232.500. Nah, ketemu untuk penjualan sesuai biaya sebesar 697.500. Nah, untuk mencari perkiraan persediaan 31 Mei untuk yang sesuai biaya dari persediaan tersedia untuk dijual 818 dikurang penjualan sesuai biaya sebesar 697.500 dikurang menjadi 120.500 untuk perkiraan persediaan 31 Mei sesuai biaya. Selanjutnya ada hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari biaya. Nah, sama kayak tadi, barang tersedia untuk dijualnya masih sama 818.000. Terus penjualannya juga masih sama kayak soal sebelumnya. Nah, yang beda itu di laba kotor ini seharusnya 20%. Apa 20%? Sorry, coba. Di sini 25% ya. Oh, seharusnya ini mungkin 20% ya maksudnya. Sini soalnya 186 itu dari 930 kali 20%. Nah, yang beda tuh cuman yang pengurangan untuk laba kotornya. Jadi, penjualannya sebesar 744.000. Hasil pengurangan dari 930.000 dikurang 186.000. Nah, perkiraan persediaan 31 Mei-nya sama kayak tadi, perhitungannya dari barang tersedia untuk dijual sebesar 818.000 dikurang penjualan sesuai biaya sebesar 744.000, jadi sisanya 74.000. Selanjutnya ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan, yaitu evaluasi metode laba kotor. Apa sih kerugian utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah memberikan perkiraan persediaan akhir. Akibatnya, perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik setahun sekali untuk memverifikasi inventaris. Yang kedua,
Metode laba kotor menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Meskipun masa lalu atau historical sering memberikan jawaban untuk masa depan, tarif saat ini lebih tepat. Perhatikan bahwa setiap kali terjadi fluktuasi yang signifikan, perusahaan harus menyesuaikan persentase yang sesuai. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor. Seringkali toko atau departemen menangani barang dagangan dengan tingkat laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan metode laba kotor dengan subbagian barang dagangan atau dasar serupa yang mengklasifikasikan barang dagangan menurut tingkat laba kotornya masing-masing. Metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS mensyaratkan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan atas inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor akan mengikuti metode persediaan yang digunakan, FIFO atau weighted average atau rata-rata, karena bergantung pada catatan historikalnya. Terus selanjutnya ada metode inventaris retail. Akuntansi persediaan dalam operasi retail menghadirkan beberapa tantangan. Pengecer dengan jenis inventaris tertentu dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menilai inventaris mereka. Pendekatan seperti itu masuk akal ketika pengecer memegang unit inventaris individu yang signifikan seperti mobil, alat musik, atau pakaian. Namun bayangkan mencoba menggunakan pendekatan seperti itu di pengecer dan supermarket bervolume tinggi yang memiliki banyak jenis barang dagangan, akan sangat sulit untuk menentukan biaya setiap penjualan, memasukkan kode biaya pada tiket, mengubah kode untuk mencerminkan penurunan nilai barang dagangan, atau mengalokasikan biaya. Alternatifnya adalah menyusun persediaan dengan harga eceran. Bagi sebagian besar pengecer, terdapat pola yang dapat diamati antara biaya dan harga. Pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Metode ini disebut dengan metode persediaan eceran. Pengecer harus mencatat yang pertama, total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua, total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk penjualan. Yang ketiga, penjualan untuk periode tersebut. Penggunaan metode persediaan eceran sangat umum, misalnya di supermarket Carrefour yang menggunakan metode persediaan eceran. Selanjutnya ada berbagai versi metode persediaan eceran, termasuk metode konvensional berdasarkan LCNRV dan metode biaya. Terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan, otoritas pajak, berbagai asosiasi retail, dan profesi akuntansi, semuanya menyetujui penggunaan metode inventaris retail. Salah satu keuntungannya adalah bahwa perusahaan seperti Debenham dapat memperkirakan saldo persediaan tanpa perhitungan fisik. Hitungan tersebut sangat penting dalam operasi retail di mana kerugian karena pengutilan atau kerusakan biasa terjadi. Metode persediaan eceran sangat berguna untuk semua jenis laporan sementara, karena laporan semacam itu biasanya memerlukan pengukuran persediaan yang cukup cepat dan andal. Juga adjuster asuransi sering menggunakan metode ini untuk memperkirakan kerugian dari kebakaran, banjir, atau jenis korban lainnya. Metode ini juga berfungsi sebagai alat kontrol karena perusahaan harus menjelaskan perbedaan antara hasil metode retail dan penghitungan fisik pada akhir tahun. Akhirnya, metode eceran mempercepat penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun. Selanjutnya, ada ilustrasi.
Data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk FUQ Ltd. Siapkan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Di sini terdapat informasi. Lanjut aja. Nah, di sini untuk perhitungan metode konvensional persediaan awal semuanya yang tadi di informasi di soal ditulis lagi. Jadi persediaan awal untuk biaya 52.000, untuk acara 80.000, terus pembelian 272, yang eceran 423. Terus letter pembelian dikurang 5.600. Terus yang eceran dikurang 8.000. Terus pengiriman barangnya 16.600. Dan markup bersih untuk ecerannya 7.000. Nah, untuk penambahan tahun berjalannya itu sebesar 283.000 dan untuk yang eceran 422.000. Barang tersedia untuk dijual jadinya sebesar di jumlah 335.000. Terus untuk yang eceran sebesar 500.000. Dan ecerannya itu tadi 67%. Penurunan harga bersihnya sebesar pengurangan 3.600. Kerusakan dari kerusakan normalnya dikurang juga 10.000. Jadi penjualannya tadi dikurang juga sebesar 390. Terus persediaan akhir di retail 96.400. Jadi persediaan akhir pada biaya 96.400 dikali 67% sama dengan 64.588. Terus sama perhitungannya kayak tadi, tapi persen acaranya itu berbeda. Dia itu 67,49. Terus penambahan tahun berjalannya itu totalnya 418.400. Jadi yang eceran barang tersedia untuk dijualnya 496.400. Untuk kerusakan dan kerusakan normalnya pengurang itu 10.000. Sama kayak tadi kerusakan dan kerusakan normalnya 390. Terus persediaan akhir di retail jadi 96.400 sama. Tapi dikali 67,49% sama dengan 65.060. Selanjutnya ada metode inventaris retail. Metode persediaan eceran menjadi lebih rumit ketika perusahaan mempertimbangkan barang-barang seperti pengiriman masuk, retur, dan potongan pembelian, dan juga diskon pembelian. Dalam metode eceran kami memperlakukan barang-barang tersebut sebagai berikut. Pertama, biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Yang kedua ada retur pembelian.
biasanya dianggap sebagai pengurangan harga pada kedua biaya dan ajaran. Yang ketiga ada diskon dan potongan pembelian. Biasanya dianggap sebagai pengurang biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk item yang mempengaruhi kolom biaya dari pendekatan persediaan eceran mengikuti perhitungan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada transfer masuk dari departemen lain yang dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Yang selanjutnya ada kekurangan normal, yaitu kerusakan, pencurian, atau penyusutan. Harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Yang selanjutnya ada kekurangan yang tidak normal atau abnormal. Sebaliknya dikurangkan dari kolom biaya dan eceran dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Terakhir ada diskon karyawan, diberikan kepada karyawan untuk mendorong loyalitas yang agar menjadi lebih baik, kinerja, dan seterusnya. Dikurangkan dari kolom eceran dengan cara yang sama seperti penjualan. Potongan harga ini tidak boleh diperhitungkan dalam persentase biaya terhadap eceran karena tidak mencerminkan perubahan keseluruhan dalam harga jual. Selanjutnya terdapat special items. Di sini ada perbedaan dari cost sama retail. Beginning 1.000 untuk cost dan retail 1.800. Purchase-nya 30.000 untuk cost dan yang retail 60.000. Terus ini 600, yang retail nggak ada, 0. Purchase return-nya itu pengurang 1.500 untuk cost dan 3.000 untuk retail. Terus totalnya itu 30.100 dan 58.800. Net markups-nya ada di retail doang sebesar 9.000 di retail. Jadi abnormal shortage-nya 1.200 untuk cost dan 2.000 untuk retail. Totalnya 28.900 sama 65.800. Terus ada net markdown sebesar 1.400. Penjualannya itu 36.000, terus rata penjualannya 900, jadi 35.100. Diskon karyawannya 800. Normal shortage-nya 1.300, terus ending inventory buat retail sebesar 27.200. Nah, untuk cost to retail ratio itu cara ngitungnya dari total yang 28.900 dibagi 65.800 dikali 100 dulu pasti. 43,9%. Terus untuk ending inventory at LCNRV-nya itu tadi cost to retail ratio sebesar 43,9% dikali 27.200 yaitu dari ending inventory sama dengan 11.940,8. Selanjutnya ada metode inventaris retail. Evaluasi metode inventaris retail digunakan untuk perusahaan seperti Carrefour, FRE atau Marks and Spencer atau departemen store lokal yang menggunakan metode inventaris retail untuk menginventaris karena ada alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik inventaris. Yang kedua, sebagai tindakan pengendalian dalam penentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, dalam mengatur jumlah barang dagangan di tangan. Yang keempat, untuk informasi asuransi.
Salah satu karakteristik dari metode persediaan eceran adalah memiliki efek rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Ini bisa menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini ke seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi antar departemen. Tidak ada kelonggaran untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode eceran dalam kondisi seperti itu dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelas barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsikan bahwa distribusi item dalam persediaan serupa dengan campuran dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada presentasi dan analisis. Presentasi persediaan. Standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan laporan keuangan dari hal-hal yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan rata-rata tertimbang dan FIFO. Yang kedua, ada total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi atau klasifikasi umum persediaan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan atau harga pokok penjualan. Yang keempat, ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan atau selama periode tersebut. Yang kelima, jumlah penurunan sebagai diakui sebagai beban dalam periode dan jumlah pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban periode. Yang keenam, ada keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang terakhir ada jumlah tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Selanjutnya ada jumlah persediaan yang dibawa perusahaan yang memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Akibatnya, perusahaan harus mengelola persediaan, tapi manajemen persediaan adalah pedang bermata dua. Itu membutuhkan perhatian terus-menerus. Di satu sisi, manajemen ingin menyimpan banyak variasi dan kuantitas barang. Melakukannya akan memberikan pelanggan pilihan terbaik, namun kebijakan inventaris semacam itu dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan, misalnya investasi, penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan. Di sisi lain, tingkat persediaan yang rendah menyebabkan kehabisan stok, kehilangan penjualan, dan pelanggan yang tidak puas. Penggunaan rasio keuangan membantu perusahaan memetakan jalan tengah antara dua bahaya tersebut. Rahasia umum yang digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan ukuran terkait hari rata-rata untuk menjual persediaan. Selanjutnya, ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Ini mengukur likuiditas persediaan untuk menghitung perputaran persediaan. Bagilah harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan yang ada selama periode tersebut. Kecuali ada faktor musiman. Analis menghitung persediaan rata-rata dari saldo persediaan awal dan akhir. Nih, misalnya ilustrasi dalam presentasi tersebut dalam laporan tahunan 2500, Ted and Liley PLC or GBR melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta, persediaan akhir sebesar 263 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 1,319 juta untuk tahun tersebut. Nah, untuk inventory turnover atau perputaran persediaan itu rumusnya HPP dikurang rata-rata persediaan. Nah,
HPP-nya itu tadi sejumlah 1,319 juta. Dibagi 372 juta ditambah 363, seharusnya 363 juta dibagi 2. Jadi sama dengan 3,59 kali. Nah, selanjutnya ada hari rata-rata untuk menjual inventaris. Varian dari rasio perputaran persediaan itu adalah hari rata-rata untuk menjual persediaan. Ukuran ini mewakili jumlah rata-rata hari penjualan di mana perusahaan memiliki persediaan. Nah, di sini kan tadi udah dicari tuh perputaran persediaannya itu sebesar 3,59 kali. Nah, hari rata-rata untuk mencari hari rata-rata untuk menjual itu kan 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, itu dibagi 3,59 atau inventory turnover, jadi totalnya 1,17 hari. Nah, itu rata-rata untuk menjualnya itu 101 setiap 101,7 hari. Nah, selanjutnya soal yang akan dijelaskan oleh Maya. Selanjutnya kita akan membahas soal E8.3. Jadi di soal E8.3 ini tentang inventoriable cost. Asumsikan bahwa dalam audit tahunan Weber AG pada tanggal 31 Desember 2019, Anda menemukan transaksi berikut di dekat tanggal penutupan. Nah, jadi yang nomor 1, mesin khusus dibuat sesuai pesanan untuk pelanggan, telah selesai dan khusus dipisahkan di bagian belakang ruang pengiriman pada tanggal 31 Desember 2019. Pelanggan ditagih pada tanggal tersebut dan mesin dikeluarkan dari persediaan meskipun dikirim pada tanggal 4 Januari 2020. Nomor 2, barang dagangan seharga 2.800 diterima pada 3 Januari 2020 dan faktur pembelian terkait dicatat pada 5 Januari. Faktur tersebut menunjukkan bahwa pengiriman dilakukan pada 29 Desember 2019. FOB Destination. Yang nomor 3, sebuah kotak kemasan berisi produk seharga 3.400 berdiri di ruang pengiriman ketika persediaan fisik diambil. Itu tidak termasuk dalam inventaris karena ditandai tahan untuk instruksi pengiriman. Penyelidikan Anda mengungkapkan bahwa pesanan pelanggan bertanggal 18 Desember 2019, tetapi casing telah dikirim dan pelanggan ditagih pada 10 Januari 2020. Produk tersebut merupakan stok barang klien Anda. Nomor 4, barang dagangan seharga 720 diterima pada 28 Desember 2019 dan faktur tidak dicatat. Anda menemukannya di tangan agen pembelian. Itu ditandai pada konsiansi. Yang kelima, barang dagangan diterima pada 6 Januari 2020 seharga 680 dimasukkan ke dalam jurnal pembelian tanggal 7 Januari 2020. Faktur tersebut menunjukkan pengiriman dilakukan FOB gudang pemasok pada tanggal 31 Desember 2019. Karena tidak ada di tangan pada tanggal 31 Desember, maka tidak termasuk dalam persediaan. Next run. Nah, instruksinya, dengan asumsi bahwa setiap jumlah adalah material, nyatakan apakah barang dagangan harus dimasukkan dalam inventaris klien dan berikan alasan Anda untuk keputusan Anda pada setiap item. Untuk soal yang pertama, jawabannya itu dia termasuk ke dalam inventaris klien. Karena kepemilikan barang dagangan beralih ke pelanggan hanya ketika dikirimkan. Terus yang kedua itu dia tidak termasuk karena judul tidak lulus hingga 3 Januari. Terus yang buat nomor 3, dia masuk ke dalam inventaris karena produk milik Halloween Inc. pada tanggal 31 Desember 2019. Ini harusnya 19. Terus yang nomor 4, sertakan dalam inventaris di bawah persyaratan faktur hak milik disahkan saat barang dikirim. Yang kelima, tidak termasuk karena barang yang diterima secara konsiansi tetap menjadi milik pengirim. Next.
Selanjutnya soal E8.5 LO2 menentukan jumlah barang dagangan untuk pencatatan periodik 2 item atau lebih dihilangkan dalam setiap tabulasi data laporan laba rugi yang ditunjukkan di bawah ini. Instruksinya isi jumlah yang hilang. Langsung aja ke jawabnya. Sudah terdapat jawabannya. Nah, untuk yang 2018 di sini kan tadi ada 3 informasi yang belum ada. Nah, kita mencari yang untuk penjualan bersihnya dahulu. Itu kan untuk mencari penjualan bersih, rumusnya penjualan dikurang retur dan diskon penjualan. Nah, di sini kan penjualannya sebesar 290. Nah, sales return dan allowance itu kan retur dan potongan penjualan. Jadi 290 dikurang 6.000 sama dengan 284.000 untuk penjualan bersihnya. Selanjutnya, untuk mencari persediaan akhir. Nah, karena di 2019 itu persediaan awalnya 32.000, jadi di tahun 2018 untuk persediaan akhirnya juga 32.000. Selanjutnya, kita mencari pembelian. Nah, untuk pembelian itu, rumusnya harga pokok penjualan untuk mencari pembelian itu kan rumusnya HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian ditambah angkutan masuk dikurang persediaan akhir dikurang retur dan potongan pembelian. Nah, HPP-nya itu kan tadi udah ketemu sebesar 238.000, udah ada di soal, sorry. Nah, sama dengan persediaan awal 20.000 ditambah pembelian ditambah 8.000, tadi angkutan masuk dikurang persediaan akhir sebesar 32.000 dan dikurang retur dan potongan pembelian sebesar 5.000. Nah, di switch, jadi kita kan mau cari pembeliannya aja. Yang lainnya udah ketemu. Nah, pembelian sama dengan yang tadi HPP-nya di kiri jadi pindah ke kanan. Jadi 238 dikurang 20.000 dikurang 8.000 ditambah 32.000 ditambah 5.000 sama dengan 247.000. Nah, udah ketemu yang 2018. Sekarang yang 2019. Nah, yang 2019 itu kita mencari pendapatan penjualannya dulu. Rumusnya itu dari penjualan bersih ditambah retur dan potongan penjualan. Nah, untuk mencari pendapatan penjualan itu sama dengan 347.000 ditambah 13.000 sama dengan 360.000. Nah, untuk HPP-nya selanjutnya kita mencari harga pokok penjualan. HPP itu rumusnya penjualan bersih dikurang laba kotor. Nah, penjualan bersihnya tadi 347.000 dikurang 91.000. Jadi HPP-nya itu 256.000. Nah, selanjutnya baru deh hitung persediaan akhir. Itu rumusnya pembelian ditambah persediaan awal dikurang HPP. Persediaan akhir sama dengan 260 ditambah 32.000 ditambah 9.000 ditambah
8.000 dikurang 200, salah. Pembeliannya itu 260.000, terus ditambah persediaan awalnya 32.000, terus baru dikurang 256.000 sama dengan 36.000. Nah, yang 2019 udah selesai, terus ke yang 2020. Itu kita cari penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu sama dengan HPP ditambah laba kotor. Jadi, HPP-nya itu tadi 303.000 ditambah 97.000 sama dengan 400.000. Terus selanjutnya mencari retur dan potongan penjualan. Itu dari 410 pendapatan penjualan dikurang 400.000 dari penjualan bersih sama dengan 10.000 untuk retur dan potongan penjualan. Selanjutnya mencari persediaan akhir. Nah, sama kayak tadi, pembelian ditambah persediaan awal dikurang HPP. Pembeliannya itu 298.000, persediaan awalnya ditambah 36.000, terus HPP-nya dikurang 303.000. Jadi persediaan akhirnya sebesar 31.000. Ini merupakan perhitungannya untuk tabel yang sebelumnya. Selanjutnya, gasin Mayang. Selanjutnya kita akan membahas soal E8.7. Nah, E8.7 ini tentang pembelian tercatat metode bruto. Jadi di sini ada Ohno Industri dibeli 12.000 barang dagangan pada tanggal 1 Februari 2019. Tunduk pada diskon perdagangan sebesar 10% dan dengan persyaratan kredit 3/15 N per 60. Ini mengembalikan 3.000 atau harga kotor sebelum perdagangan atau diskon tunai pada 4 Februari. Faktur dibayar pada 13 Februari. Instruksinya yang A, dengan asumsi Ohno menggunakan metode perpetual untuk pencatatan transaksi barang dagangan, pencatatan pembelian, pengembalian, dan pembayaran menggunakan metode bruto. Yang B, dengan asumsi Ohno menggunakan metode periodik untuk pencatatan transaksi barang dagangan, pencatatan pembelian, pengembalian, dan pembayaran menggunakan metode bruto. Yang C, berapa jumlah pembelian pada tanggal 1 Februari dicatat jika neto metode yang digunakan. Next. Nah, jadi buat jawab yang A itu tanggal 1 Februari entry jurnal itu inventory pada account payable sebesar 10.800. 10.800 itu didapat dari 12.000 dikurang 12.000 dikali 10% dikali diskonnya. Terus yang tanggal 4 Februari jurnal itu accounts payable pada inventory sebesar 2.700. 2.700 itu didapat dari 3.000 dikurang hasil dari 3.000 dikali 10%. Untuk tanggal 13 Februari, itu jurnalnya accounts payable sebesar 8.100 didapat dari 10.800 dikurang 2.700 pada inventory sebesar 243 didapat dari 3% dikali 8.100 dan cashnya itu di kredit sebesar 7.857. Terus kalau yang B dia menggunakan metode periodik. Makanya dia pakai purchase. Jadi 1 Februari itu jurnalnya purchase pada account payable sebesar 10.800. Perhitungannya sama kayak yang A tadi. Terus yang 4 Februari dia accounts payable pada purchase returns and allowance sebesar 2.700. Sama juga perhitungannya kayak yang A. Terus pada tanggal 13 Februari, jurnalnya itu menjadi account payable pada purchase diskon dan cash sebesar 8.100 di account payable di debit, terus purchase diskonnya sebesar 243 di kredit dan cashnya sebesar 7.857 juga di kredit.
Terus buat jawab yang C, berapa jumlah pembelian pada tanggal 1 Februari yang dicatat jika neto metode yang digunakan? Itu pertama purchase price yang tadi di list sebesar 12.000 dikurang trade discount yaitu didapat dari 10% dikali 12.000 sama dengan 1.200. Hasilnya itu kan price on which cash discount base sebesar 10.800 didapat dari 12.000 dikurang 1.200. Terus dikurang lagi sama cash diskon sebesar 3%. Jadinya dikurang 324%. Nah, jadi net price-nya itu sebesar 10.467. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal P8.3. Ini tentang pembelian tercatat bruto dan neto. Beberapa transaksi Torres PLC selama bulan Agustus adalah sebagai berikut. Torres menggunakan metode persediaan periodik. Pada tanggal 10 Agustus, membeli barang dagangan secara kredit 12.000 dengan syarat 2 per 10 N 30. 13 Agustus mengembalikan sebagian dari pembelian 10 Agustus 1.200 dan menerima kredit secara kredit. 15 Agustus membeli barang dagangan secara kredit sebesar 16.000 dengan syarat 1 per 10 N per 60. 25 Agustus membeli barang dagangan secara kredit sebesar 20.000 dengan syarat 2 per 10 N per 30. Dan pada tanggal 28 Agustus, membayar tagihan tanggal 15 Agustus secara penuh. Dengan asumsi bahwa pembelian dicatat pada jumlah bruto dan diskon tercatat pada saat diambil, yang pertama, kita disuruh buatlah ayat jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, jelaskan bagaimana berbagai item akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Terus buat yang bagian B, dengan asumsi bahwa pembelian dicatat pada jumlah bersih dan diskon hilang diperlakukan sebagai beban keuangan, buatlah ayat jurnal umum untuk memasukkan transaksi. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Agustus jika laporan keuangan harus disiapkan pada saat itu. Dan jelaskan bagaimana berbagai item akan ditampilkan dalam laporan keuangan pernyataan. Dan yang C, manakah dari dua metode yang Anda sukai dan mengapa? Next. Nah, jadi buat jawab yang A, itu A nomor 1. Ayat jurnal umumnya di sini purchase pada tanggal 10 Agustus 12.000 di debit dan accounts payable sebesar 12.000 juga di kredit. Terus untuk yang tanggal 13 Agustus itu accounts payable sebesar 1.200 di debit dan purchase returns and allowance sebesar 1.200 di kredit. Untuk tanggal 15 Agustus itu akunnya purchase pada accounts payable sebesar 16.000. Untuk 25 Agustus, akunnya purchase pada accounts payable sebesar 20.000. Terus pada tanggal 28 Agustus, jurnalnya itu accounts payable pada cash sebesar 16.000. Yang nomor 2, kan kita disuruh jelasin tadi bagaimana berbagai item akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Jadi, buat item purchase, penambahan dalam harga pokok penjualan di bagian laporan laba rugi. Terus buat purchase return and allowance, itu pengurangan dari pembelian dalam harga pokok penjualan di bagian laporan laba rugi. Kalau yang accounts payable itu, kita taruh di kewajiban lancar, di bagian kewajiban lancar di laporan posisi keuangan. Next. Terus kita lanjut ke bagian yang B. Yang B itu nomor satunya, ayat jurnal umumnya, ini menggunakan jumlah bersih. Jadi jurnalnya itu purchase pada account payable sebesar 1.760 itu didapat dari 12.000 dikali 0,98 karena dia itu syaratnya 2 per 10 N per 30. Jadi diskonnya itu 2%. Terus yang 13 Agustus, jurnalnya akan payable pada purchase returns and allowance sebesar 1.176 didapat dari 1.200 dikali
0,98. Terus yang 15 Agustus jurnalnya purchase pada accounts payable sebesar 15.840 didapat dari 16.000 dikali 0,99 karena dia membeli barang dengan kredit sebesar 16.000 dengan syarat 1/10. Jadinya kan sisanya 99% atau 0,99. Terus tanggal 25 Agustus, jurnalnya menjadi purchase pada accounts payable sebesar 19.600. Itu didapat dari 20.000 dikali 0,98. 0,98 itu 98% dijadiin desimal. Karena pada tanggal 25 Agustus, membeli barang dagangan secara kredit sebesar 20.000 dengan syarat 2/10 N30. Terus tanggal 28 Agustus, jurnalnya accounts payable sebesar 15.840 di debit, terus purchase discount loss di debit juga sebesar 160 dan cashnya sebesar 16.000 di kredit. Buat B yang nomor 2, kita disuruh buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Agustus. Jadi jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Agustus itu purchase discount loss pada accounts payable sebesar 216. Itu didapat dari 0,02 dikali 12.000 dikurang 1.200. Terus buat B yang nomor 3, jelaskan bagaimana berbagai item akan ditampilkan dalam laporan keuangan pernyataan. Jadi sama seperti bagian A yang nomor 2, kecuali diskon pembelian yang hilang itu diperlakukan sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi. Next. Nah, buat jawaban yang C, manakah dari dua metode yang Anda sukai dan mengapa? Jadi, antara metode jumlah bruto dan jumlah bersih, metode kedua lebih baik secara teoritis atau metode jumlah bersih karena menghasilkan persediaan yang dilakukan setelah dikurangi diskon pembelian dan jumlah pembelian yang tidak diambil ditampilkan sebagai beban. Namun metode pertama biasanya digunakan untuk alasan yang praktis. Next. Selanjutnya ada soal P8.7, hitung FIFO, LIFO, dan average cost. Catatan transaksi perusahaan Ronaldo mengenai bagian FP5 untuk bulan September adalah sebagai berikut. Di sini instruksinya, hitunglah persediaan pada tanggal 30 September pada masing-masing basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan perpetual disimpan dalam unit saja. Bahwa biaya unit kesan terdekat, yang pertama ada FIFO, biaya rata-rata, dan LIFO. Terus yang B, jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan, berapa jumlah yang akan dihitung pada saat setiap penarikan, berapa jumlah yang akan ditampilkan sebagai persediaan akhir pada 1 dan 2 di atas. Bahwa biaya unit rata-rata keempat tempat desimal. Nah, ini yang pembelian. Yang pembelian itu tadi ada tanggal 1 September 100, 4 September 400, 11 September 300, 18 September 200, 26 September 600, 30 September 200. Total unitnya 1.800 dan total unit yang dijual itu 1.450. Jadi total unit ending inventory-nya itu 350 dari total unit dikurang
unit yang telah terjual. Jadi ending inventory-nya 350. Nah, untuk yang penjualan itu 5 September dia ngejual 300, 2 September 200, 27 September 800 dan 28 September 150. Jadi total unitnya 1450 untuk penjualan. Nah, untuk yang B itu tadi yang di atas itu Vivo. Vivonya itu untuk persediaan akhir dari tersisa untuk yang tanggal 30 unitnya 200 dengan harga 5,80, 1000 totalnya jadi 1160. Dan yang 26 September unitnya 150 dengan harga 5,60, 840. Terus untuk persediaan akhir untuk Vivo jadinya sebesar 2000. Nah, untuk yang Livo itu untuk yang biaya rata-rata. Kalau yang ini Livo dan 1 September 100 dengan unit 100, jumlah unit 100 dengan harga $5, jadi totalnya 500. Dan untuk tanggal 4 September total unitnya 250 dengan harga 5,10, jadi totalnya 1,1275. Terus totalnya 1.775.000. Yang untuk yang average cost itu semuanya dirata-ratain. Jadi transaksinya terakhir sebesar 1.800 dan total unitnya 1.800 dan total cost-nya 9.720. Terus ini terdapat informasi lain, rata-rata cost per unitnya itu dari 9.720 dibagi 1.800. Jadi rata-rata biayanya untuk per unit inventory-nya sebesar 5,40. Nah, untuk inventory tanggal 30 September itu jadinya 350 dikali 5,40 sama dengan 1.890. Nah, ini untuk metode Vivo. Sebesar, jadi untuk saldo akhirnya itu dia inventaris jumlahnya sama dengan yang part A yang tadi ini 2.000 untuk yang Vivo. Nah, kalau yang Livo ini jadinya tinggal tanggal 30 September yang 100 itu 5.000, yang total unitnya 100 dengan harga 5.000 dan total unit 50 dengan harga 5.100, jadi 1.915. Terus ada yang 200 dengan harga 5,80. Selanjutnya
Terus selanjutnya yang average. Nah, untuk yang rata-rata itu persediaan akhirnya sebesar 350 dan dengan harga 5.649. Jadi totalnya itu 1.977,33. Ini semua transaksinya. Kalau mau cari rata-ratanya itu, harga rata-ratanya itu dari jumlah harga, total harga dibagi sama jumlah unit. Nanti ketemu harga per unitnya. Tuh. Terus selanjutnya soal P8.9 itu hitung FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata berkala dan perpetual. Sweet Company adalah perusahaan multiproduk. Di bawah ini adalah informasi mengenai salah satu produknya di Jayhawk. Nah, di sini instruksinya hitung harga pokok penjualan dengan asumsi Sui menggunakan ini semua A sampai F. Yang A itu beginning persediaan awal 1.000, purchase-nya 2.000 ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Unit available for sale-nya itu unit yang tersedia untuk dijualnya jadi 1.000 ditambah 5.000 jadi 6.000. Terus sales-nya 2.500 ditambah 2.200 jadi 4.700. Terus di total goods on hand 6.000 dikurang 6.700 jadi 1.300. Untuk periodic FIFO 1.000 dikali $12 jadi 12.000, 2.000 dikali $18 jadi 30.000, 1.700 dikali $23 39.100. Jadi totalnya itu untuk periodic FIFO 4.700 dan total harganya itu 87.100. Nah, untuk yang perpetual FIFO SMS periodik, yaitu tadi periodik FIFO jumlah harganya itu 87.100. Terus yang periodik LIFO itu dia harganya di 3.000 unit dikali $23 sama dengan 69.000. Terus 1.700 dikali $18 30.600. Jadi total unit periodic LIFO itu 4.700 sama total harga unit periodic LIFO itu 99.600. Nah, ini untuk tanggal 1-nya itu 1.000 dikali 12.000 sama dengan 12.000 balance-nya. Terus beli lagi 2.000 dikali 18.000 jadi 48.000 totalnya. Terus tanggal 2/20 ada yang melakukan penjualan seharga 2.500 pakai harga yang 18.000 yang 2.000 unit sama yang $12 untuk 500 unit. Terus totalnya jadi 42.000. Terus tanggal 2 bulan 4 itu dia beli lagi 3.000 dengan harga $23 sama dengan 69.000. Terus di sini bertambah lagi balance-nya dengan harga yang berbeda 75.000. Terus tanggal 4 bulan November itu dijual lagi 2.200 unit dengan harga 23.000 sama dengan 50.600. Dia pakai harga yang 23 karena dia pakai yang LIFO. Terus sisanya itu tinggal yang 500 unit dengan harga $12 sama 800 unit dengan harga $23 jadi 24.400. Ini
penjualannya itu sebesar totalnya 92.600, persediaan akhirnya 24.400. Nah, untuk yang periodic weighted average, dia pakai harga yang 1.000 dikali $12 sama dengan $12.000, 2.000 dikali $18 sama dengan 36.000, terus yang 3.000 unit dikali $23 sama dengan 69.000, totalnya sebesar 117.000 dibagi 6.000 sama dengan 19,50. Terus 4.700 dikali 19.500 sama dengan 91.650. Ya benar. Terus yang perpetual moving average itu tanggal 1-nya 1.000 dikali $12 sama dengan 12.000. Terus untuk tanggal yang 4 Februari dia beli lagi 2.000 unit dengan harga $18 sama dengan 36.000. Terus masukkan 3.000 lagi di balance-nya dengan harga 16.000 sama dengan totalnya 48.000. Oh enggak, ini kan jadi rata-rata, karena rata-rata ini dijumlah dulu harga 36.000 ditambah 12.000 kan 48.000. Terus 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 3.000. Untuk mencari harganya itu 48.000 dibagi 3.000 sama dengan 16.000. Nah, untuk yang tanggal 20 Februari kan dia jual 2.500 dengan pakai harga yang ini 16.000 karena dia pakai perpetual moving average atau rata-rata. Terus 2.500 dengan harga $16 sama dengan 40.000. Jadi sisanya tinggal 500 dengan harga $16, jumlahnya 8.000. Terus tanggal 2 bulan 4 dia beli lagi 3.000 dikali 23.000 69 sama dengan 69.000. Nah, 69.000 ditambah tadi nih 8.000 sama dengan 77.000. 3.000 ditambah 500 sama dengan 3.500. Nah, untuk mencari harganya itu tadi sama lagi 77.000 dibagi 3.500 sama dengan $22. Terus tanggal 4 bulan 11 dia beli lagi ngejual 2.200 unit dengan harga $22 yang tadi yang di sini. Terus jumlahnya 48.400. Nah, sisanya itu dari 3.500 dikurang 2.200 sama dengan 1.300. 77.000 dikurang 48.400 sama dengan 28.600. Jadi total penjualannya itu di sini 88.400. Nah, ini 500 dikali 16 sama dengan 8.000 untuk penjualan tanggal 20 bulan 2. Terus 3.000 untuk harga yang $23 nih sama dengan 69.000. Jadi totalnya 3.500 sama 77.000. Kelihatan, sorry. 77.000 dibagi 2.500. Sorry, 3.500 sama dengan $22. Oke. Udah di situ selesai. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2.